Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM channel D024009. Saya mengambil program studi perpajakan. Saya berasal dari kelas F angkatan 2024. Database sendiri merupakan sekumpulan data yang terorganisasi dan disimpan secara elektronik di dalam komputer. Data tersebut dapat berupa kata, gambar, video, ataupun file. Database dapat diakses, dikelola, dimodifikasi, diperbarui, dikontrol, dan diatur dengan mudah. Untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data, digunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database atau DBMS. Database sendiri memiliki beberapa struktur, yaitu yang pertama ada file, yaitu unit informasi terperinci seperti nama, produk, harga, stok, dan sebagainya. Yang kedua ada record, yaitu kumpulan file yang membentuk informasi unik. Yang ketiga ada table, yaitu kumpulan record atau isi dari berkas-berkas. Nah, database ini memiliki beberapa manfaat di antara database ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, bisa menganalisis data yang sangat banyak. Yang kedua, dapat menemukan teori atau kesimpulan dari data-data tersebut. Yang ketiga, dapat menyeleksi atau menyaring data menjadi satu kelompok secara berurutan dengan cepat. Nah, yang keempat dan yang terakhir, dapat menghasilkan pencarian yang keempat, dapat menghasilkan pencarian informasi yang diperlukan bisa ditemukan dengan cepat. Nah, agar kalian lebih memahami apa sih itu database, saya akan memberikan contoh tentang pengisian data di dalam akses. Nah, agar kalian bisa lebih memahami tentang apa itu database, di video ini saya akan memberikan contoh kepada kalian tentang bagaimana cara melakukan kegiatan database. Nah, di sini hal yang pertama kita perlukan untuk membuat database yaitu kita memerlukan yang namanya Microsoft Access. Sini kita klik saja Microsoft Access. Lalu di sini terdapat beberapa pilihan yang ada di sini. Jika kalian ingin memulai data baru atau data kosong, kan klik saja Blank Database di sini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada contoh dalam video ini, saya akan memberikan contoh kepada kalian tentang bagaimana cara melakukan database berupa perusahaan jasa. Jadi, jasa. Nah, jika sudah, kalian klik saja create atau kalian juga bisa menggunakan tombol enter pada komputer kalian masing-masing. Jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik saja di bagian view untuk mengisi file name atau nama dari tabelnya sendiri. Di sini untuk tabel namanya, pada contoh ini saya akan menggunakan nama tabel tab akuntan. Nah, jika sudah, kita klik saja OK. Kalian juga bisa mengklik enter pada komputer kalian. Nah, di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk file name sendiri, ini merupakan nama dari file name-nya, atau misalkannya nama dari datanya, ataupun nama dari kolom-kolom tersebut. Di sini untuk kolom yang pertama, file name-nya di sini saya akan ganti namanya dengan menggunakan nomor. Lalu, untuk data tab sendiri ini merupakan tipe data dari kolom file name sendiri. Di sini untuk tipe datanya ada banyak pilihan, yaitu ada short text untuk sebuah teks, number untuk nomor, data atau time untuk tanggal waktu, currency untuk mata uang, dan sebagainya. Di sini, pada contoh ini, saya akan menggunakan data type-nya yaitu short text. Di sini kita pilih saja short text. Lalu untuk kolom yang kedua, saya akan menggunakan contoh namanya tipe, lalu data type-nya short text. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini, kita klik di bagian view ini, atau kalian juga bisa menekan ini dengan menekan klik kanan pada mouse kalian. Nah, di sini kita pilih datasheet view. Kita klik yes, maka tampilannya akan seperti ini.
Nah, untuk data sheet view ini digunakan untuk mengisi kolom-kolom yang sudah kita bikin tadi. Pada contoh ini, saya akan mengisi kolom nomor atau file menggunakan script 1. Untuk data tab sendiri, sini saya isi vertical line type. Nah, jika tulisannya terpotong seperti ini, kan tidak perlu khawatir, kalian hanya perlu menyesuaikan kolomnya dengan menarik ini secara manual, atau kalian juga bisa mengklik ini 2 kali untuk menyesuaikan. Nah, nanti kolomnya akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan kalimat yang ada di sini. Sehingga kalimat, nomor, atau apapun yang kalian ada di sini itu tidak terpotong. Untuk yang kedua, saya isi script 2. Di sini untuk tipe akuntansinya, 3 dari 5, yang pertama ekuivalen, cara aktivitas, bank, modal, pendapatan, dan beban. Dan jika sudah seperti ini, jika kalian ingin membuat sebuah tabel baru, kalian hanya perlu memilih di bagian atas ini, kita klik bagian create, lalu di sini ada banyak opsinya, kita pilih salah satu opsinya yaitu table, untuk membuat sebuah tabel baru, atau tabel kosong. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Untuk mengisi kolom tabelnya atau file name-nya, caranya sama seperti yang tadi. Kita klik saja design view. Untuk tabel namanya sendiri, pada contoh ini saya akan menggunakan tabel namanya transaksi. Jika sudah, kita klik enter. Kan juga bisa mengklik OK di sini. Nah, di sini untuk kolom pertama saya sengaja tidak ada perubahan. Untuk data tab auto number ini digunakan untuk nomor otomatis. Jadi jika kalian mengisi data, maka data tersebut akan terotomatis terisi. Ke bawah misalkannya kalian mengisi data angka 1 di sini, maka sampai ke bawahnya nanti itu bakalan terisi otomatis secara berurutan 1 sampai seterusnya. Pada contoh ini saya akan menggunakan program yang kedua ini dengan nama nomor menggunakan debit. Nah, dikarenakan file name atau kolom yang saya gunakan itu debit, maka untuk data tipenya sendiri, saya akan menggunakan yang namanya currency atau mata uang di sini. Lalu untuk yang di sini, saya isi kredit dengan data tipe currency. Jika kalian malas untuk memilih opsi yang ada di sini atau mengklik opsi yang ada di sini, kan tidak perlu khawatir, kan hanya perlu misalkannya di sini. Nah, di sini kalian hanya perlu mengetik data tipe apa yang kalian mau, misalkannya inisial saja, current. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian hanya perlu mengklik enter, maka akan mendapatkan data tipe yang seperti yang kalian inginkan. Sini, saya Nah, pada contoh ini saya akan menambahkan sebuah tabel baru lagi. Untuk yang kedua di sini saya isi dengan tanggal. Dikarenakan nama file name atau kolomnya itu tanggal, di sini berarti menerangkan waktu. Sehingga untuk data tipenya sendiri saya akan menggunakan keterangan waktu, yaitu data atau time. Untuk formatnya sendiri saya akan menggunakan short date. Nah, seperti ini. Untuk file name yang ketiga di sini sudah. Saya klik create untuk membuat tabel baru lagi, yaitu tabel keempat di sini, design view. Kita di akun. Nah, pada pada kolom tipe akun ini, jika kalian malas untuk mengetik dalam mengisi datanya tersebut, kalian tidak perlu khawatir, kalian hanya perlu menggunakan lookup wizard. Lookup wizard ini digunakan untuk menghubungkan uh, tabel satu dengan tabel yang lainnya. Jadi kita bisa mengambil data dari tabel, misalnya dari tabel tipe akun, karena saya memilih tipe akun, nanti saya pindahkan ke kode akun.
dihubungkan sendiri. Jadi nanti saya bisa memilih pilihan yang ada di sana nih. Sebagai contoh, untuk lebih jelasnya, saya pilih yang loop wizard. Di sini, kita pilih yang I want to look up file to get the values from another table or query. Kita klik next. Nah, di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu, eh, dikarenakan saya ingin menggunakan lookup wizard atau menghubungkan data dari tipe akun sendiri, maka saya akan mengambil dari tipe akuntansi. Kita klik next, lalu kita pilih yang type. Nah, jadi di sini tampilannya di selected file. Di selected file-nya ada tipe dan available file-nya ada nomor. Lalu kita klik next saja. Ketik next. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita data apa yang ingin kita hubungkan atau kita ambil dari tabel tersebut. Nah, di sini kita klik saja next, lalu kita klik finish. Nah, ini sudah terotomatis datanya terhubung. Jadi kita bisa mengambil data yang ada di sini. Nanti ada di sini di kode akun. Nah, jika sudah, kita klik saja di bagian view ini. Kita klik dataset view. Kita klik yes. Tampilannya akan seperti ini. Perlu diketahui, untuk kalian ingin mengisi datanya sendiri, ini kita mengisi datanya ke dataset view. Jika desain view ini, kita mendesain atau membuat tabel-tabelnya. Jika ingin mengisi data, kita memakai dataset view. Di sini. Pada contoh yang akan saya berikan kepada kalian ini, dikarenakan saya akan memberikan contoh tentang perusahaan jasa di sini, maka untuk nomor akunnya di sini sebagai contoh saya akan isi. Untuk tipe akunnya di sini, dikarenakan saya sudah menghubungkan eh, tabel dari tipe akuntansi ini ke kode akun, maka di sini terdapat opsi yang bisa kita pilih. Nah, jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetiknya. Di sini untuk tipe akunnya pas saya pilih aktifkan lancar. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Pada contoh ini, di sini, untuk step selanjutnya di sini, saya akan membuat hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, di sini kita perlu menutup tabelnya yang ada di sini. Kita klik yes saja. Bagaimana sih cara membuat hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya? Di sini, kita pilih pilihannya di atas ini, kita pilih database tools. Sini, kita pilih yang relationship, maka tampilkan seperti ini. Nah, di sini, dalam contoh ini, karena saya sudah menggunakan lookup wizard tadi, di nomor pada tabel tipe akuntansi, di kolom tipe akun pada tabel kode akun sudah terhubung. Ini dihubungkan tadi pada saat kita menggunakan lookup wizard tadi. Nah, bagaimana cara menghubungkan tabel yang lainnya ke sini? Caranya mudah, dengan cara yang pertama, kita klik kwitansi ini lama-lama, lalu kita klik dan kita kasih ke sisi bagian sini, maka akan muncul tabel kwitansinya. Jadi kita pilih yang transaksi, maka akan muncul yang transaksinya. Nah, jika sudah seperti ini, cara menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya itu cukup mudah. Yang pertama, kita pilih kolom yang ingin kita hubungkan. Di sini sebagai contohnya, saya ingin menghubungkan antara kolom nomor kwitansi pada tabel kwitansi dengan kolom nomor kwitansi pada tabel transaksi. Di sini kita hanya perlu menekan yang lama-lama lalu kita tarik ke nomor kwitansi. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini untuk menghubungkan tabel dengan selalu mengupdate data atau selalu memperbarui data, jika kita melakukan perubahan di sini kita perlu menekan ini Enforce Referential Integrity, klik saja ketiganya ini, lalu klik create, maka akan terdapat tali atau hubungan antara tabel kwitansi dan tabel transaksi. Nah, di sini sebagai contoh saya juga ingin menghubungkan antara tabel kode akun pada kolom nomor akun ke nama akun. Di sini maka tambah seperti ini. Ini kita perlu kita klik saja klik, maka sudah terhubung adanya seperti ini. Nah,
Jika sudah, nah untuk tahap selanjutnya, jika kalian ingin membuat sebuah form atau membuat sebuah perekaman, itu caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu memilih bagian create ini untuk membuat form. Kita klik akuntansi dulu, lalu kita klik bagian create tadi di sini, lalu kita klik yang bagian form. Untuk membuat sebuah perekaman, maka kalian perlu menggunakan yang namanya button atau tombol. Tombol ini difungsikan nanti untuk menambahkan rekaman atau add record. Ini kita klik saja ke sini, sini. Nah, di sini ada yang namanya kategori dan action. Pada contoh ini, saya akan menunjukkan kepada kalian caranya menambahkan rekaman kepada database. Di sini kita pilih yang record operation, lalu ada yang ada di record ini. Jika sudah, kita klik next saja. Lalu, untuk bagian sini, kita klik yang bagian text, kita klik next, kita klik finish. Maka nanti tampilannya akan ada sebuah tombol. Nah, untuk mengedit sebuah tombolnya mau letakkan di mana, kita hanya perlu memindahkannya dengan uh, menekan ini lama lalu pindah ke sini. Nah, pada contoh ini saya akan memindahkan tombol artikel ini ke bawah ini di sini. Nah, sini. Maka akan terbentuk seperti ini. Di sini, jika kalian ingin menyesuaikan tabelnya, di sini juga bisa, kan hanya perlu menekan ini lama. Nah, jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk melakukan pengisian data yang ada di form yang difungsikan nanti untuk menambah sebuah rekaman, di sini kita perlu menekan ini di bagian view ini. Kita klik bagian form view. Nah, di sini kita bisa mengisi data yang ada di sini. Di sini saya isi data saja sebagai contoh. Di sini nomor kita saya isi 1. Nah, untuk bagian tanggal sendiri, jika kalian malas untuk mengisi garis miring seperti ini, misalkan yang 1 bulan 7 2020, maka nanti akan otomatis terisi seperti ini. Ataupun kalian juga bisa mengisi data kosongnya saja tanpa garis miring seperti pada contoh ini saya akan isi bulan 7 tanggal 7 bulan Januari 2020. Nah, nanti otomatis akan terisi seperti ini. Untuk uraian transaksinya di sini. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, saya sudah mengisi semua perekaman yang ada di form tadi. Nanti hasilnya bisa kita lihat di tabel kwitansi. Nah, sudah terisi. Dan juga di tabel transaksi juga sudah terisi seperti ini. Ini kita selesai saja dulu. Nah, ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka tahap selanjutnya kita akan memanipulasi data yang ada di sini atau eh, mengorganisasi data yang ada di sini menjadi sebuah data yang utuh. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya query atau perintah. Di sini kita bisa klik di bagian create di sini. Di ada yang namanya query wizard. Ini kita klik saja. Di sini ada simple query wizard, for step query wizard, find the duplicates, dan find automated. Nah, ini kita pilih saja yang simple query wizard. Kita klik OK. Lalu, di sini kita disuruh memilih data apa saja yang ingin kita manipulasi atau data apa saja yang ingin kita susun. Di sini saya akan menyusun yang di tabel transaksi ini ada ID. Terus di sini kita klik yang
transaksi, kita cari, nah lalu kita cari, maaf, kita kembalikan saja. Ini kita pilih tanggal di sini. Jadi saya ingin masukkan nomor kwitansi, sini nomor kwitansi. Lalu di sini memasukkan nama akun, ini nama akun, dan juga di sini ada uraian transaksi. Nah, lalu untuk tahap selanjutnya kita klik next, kita klik finish. Maka kan ini kita save dulu agar muncul di bagian sini. Ini saya isi form kwitansi perusahaan jasa. Nah, jadi nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka data yang telah kita buat tadi telah tersusun dengan rapi. Di sini ada ID, tanggal, nomor kwitansi, dan nama akunnya, ya. Ini ada pada tanggal 0, contohnya pada tanggal 07 bulan Januari terdapat setoran modal Dr. Tovan. Sini. Nah, ini tabel yang tadi. Ini. Nah, baiklah. Sekian dulu video saya hari ini. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi bisa berguna bagi kalian dalam melakukan eh, contohnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang memerlukan kegiatan database. Nah, seperti ini. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.